Ya Sobat Delur, masih ingat dengan film Host yang disutradarai oleh Rob Savage dan sukses pada masa pandemi Covid di tahun 2020 yang lalu? Nah, kali ini Mince akan review film Dashcam yang juga disutradarai oleh Rob Savage hanya selang 18 bulan setelah film Host, dengan mengambil teknis yang gak jauh beda dari film Host itu sendiri. Jika Host ditayangkan sepenuhnya dalam bentuk layar kamera zoom, Dashcam mengambil tayangan dalam bentuk sebuah perjalanan yang terekam melalui sebuah live streaming. Keduanya juga sama-sama menampilkan teror berdarah dengan sedikit berbau supranatural. Tetapi Dashcam lebih menampilkan kekacauan dari dialog-dialog dari pemeran protagonisnya yang benar-benar nyebelin dan selingan adegan kotoran manusia dan urin yang membuat kita dapat membayangkan baunya. Jadi siap-siap berpusing ria menonton film dengan gaya found footage dari live streaming kamera handphone dan kamera dashboard mobil dari film ini. Oh ya, film Dashcam yang dirilis tahun 2021 ini Mince pilih atas request dari Sobat Delur di kolom komentar dengan nama akun channel Newton Scamander. Thanks ya Newton atas requestnya. Well, Mince langsung saja masuk ke alur ceritanya ya sob. Tapi seperti biasa, review film ini ada di segmen akhir video. Film dimulai dengan menampilkan seorang wanita di kota Los Angeles bernama Annie yang seorang blogger band car, yaitu bernyanyi rap secara live streaming sambil mengendarai mobil dengan menjadikan komentar para penontonnya sebagai lirik dari lagu rapnya. Annie saat itu sedang bersiap-siap untuk pergi menemui seorang mantan teman bandnya bernama Stretch yang tinggal serumah dengan pacarnya bernama Gemma di London. Annie digambarkan sebagai wanita yang urakan, cuek dan mudah melontarkan kata-kata kasar dan tak senonoh yang gak jauh-jauh dari selangkangan. Nah, saat itu adalah masa pandemi Covid dan Annie adalah seorang anti-vaxxer dan sangat menentang social distancing. Meskipun dia harus memakai masker, tetapi itu dilakukannya dengan sangat terpaksa. Setiba di London dengan menggunakan penerbangan, Annie masuk rumah Stretch dengan diam-diam menggunakan kunci yang diletakkan di bawah batu taman dan mengagetkan Stretch dan pacarnya Gemma yang sedang tidur. Stretch senang dengan kedatangan Annie, namun tidak dengan pacar Stretch yang disebut Annie terlalu feminin. Stretch yang bekerja sebagai pengantar barang online akhirnya mengajak Annie untuk mencari orderan hantaran barang. Sayang, keikutsertaan Annie yang seorang anti-vaxxer membuat pekerjaan Stretch menjadi berantakan. Annie ditolak oleh beberapa customer Stretch karena tidak menerapkan social distancing. Demikian pula ketika sore harinya Stretch tiba di rumah bersama Annie. Pacar Stretch marah karena Annie masuk rumah tidak menerapkan social distancing hingga akhirnya meminta Stretch untuk mengusir Annie dari rumah mereka. Annie yang mendengar itu bukannya meminta maaf, tetapi diam-diam malah pergi keluar rumah dengan membawa mobil Stretch dan handphone Stretch. Sambil dengan tetap melakukan live streaming, Annie berkeliling kota dengan mobil Stretch. Stretch yang mencoba menghubungi Annie agar Annie mengembalikan mobilnya tak diindahkan Annie. Ia malah sengaja mengambil orderan online Stretch yang tiba-tiba masuk di handphone Stretch yang dibawa Annie. Saat hari mulai gelap, Annie mendatangi tempat kostum Stretch untuk mengambil barang. Akan tetapi ternyata yang akan diantarkannya bukanlah barang, tetapi adalah seorang wanita tua berkulit hitam bernama Angela yang tampak tidak sehat dan kepayahan ke alamat 214 Timberline Way dengan imbalan sejumlah uang. Awalnya Annie keberatan karena ia mengira pengantaran itu berkaitan dengan perdagangan manusia. Namun karena imbalan yang diberikan cukup menggiurkan dan customer itu memohon pada Annie bahwa Angela harus diantarkan ke alamat yang diberikannya sebelum semuanya terlambat, maka Annie pun akhirnya menyanggupinya. Meski Annie tidak mengerti apa yang dimaksud customer itu dengan sebelum semuanya terlambat. Angela didudukan Annie di bangku belakang dan ia pun mulai mengemudi ke 214 Timberland Way untuk mengantarkan Angela sambil tetap melakukan live streaming band car-nya. Keadaan mulai berubah menjadi kacau saat dalam perjalanan Annie mencium bau tidak sedap dari bangku belakang. Dan ternyata Angela BAB di bangku belakang. Annie pun mengumpat kesal pada Angela. Sambil menahan bau yang amat sangat, Annie segera menepikan mobilnya ke sebuah stasiun yang dilewatinya dan segera mengajak Angela membersihkan BAB-nya di toilet stasiun itu.
Saat Annie sedang membersihkan BAB Angela, saat itu pula ia melihat tato Ariana Grande di sisi perut Angela. Annie yang heran mengumpat Angela karena bagaimana bisa seorang wanita tua memiliki tato Ariana Grande. Belum sempat Annie lepas dari keheranannya, tiba-tiba dari lubang toilet Annie melihat seorang wanita berkulit hitam memanggil-manggil Angela dan tiba-tiba langsung menyerang mereka. Perkelahian antara Annie dan wanita itu pun tak terelakkan. Namun tiba-tiba suatu keanehan terjadi. Angela seolah-olah memiliki kekuatan yang tak masuk di akal. Annie pun segera melumpuhkan wanita yang menyerangnya dan segera berlari ke mobilnya untuk menyelamatkan diri. Saat itulah ia tiba-tiba dikejutkan dengan Stretch yang tiba-tiba muncul dan memberitahunya bahwa Stretch menemukan Annie melalui GPRS live streamingnya. Namun kembali keanehan terjadi di mana ternyata Angela telah berada di dalam mobil Annie. Annie segera meminta Stretch untuk masuk ke mobil. Stretch yang mencium bau BAB dalam mobilnya meminta penjelasan Annie. Annie akhirnya menceritakan awal pertemuannya dengan Angela dan semua yang dialaminya pada Stretch. Apa yang telah terjadi itu juga terus terekam dalam live streaming Annie sambil terus dibanjiri dengan berbagai macam komentar dari penonton Annie. Apa yang diceritakan Annie itu akhirnya memicu pertengkaran antara Annie dan Stretch. Hingga Stretch akhirnya menepikan mobil dan melanjutkan pertengkaran dengan Annie di luar mobil. Angela yang tinggal di dalam mobil tiba-tiba menghilang sob. Stretch baru menyadari itu saat ia akan membersihkan BAB Angela di bangku belakang. Ia sempat melihat sekelebat sosok Angela memasuki hutan. Stretch pun mengejarnya dan mendapati Angela yang telah tergantung di atas pohon. Stretch mencoba memanjat pohon untuk menyelamatkan Angela, tetapi ia terjatuh dan tak sadarkan diri. Kamera sempat menangkap Angela yang turun dari pohon dan berlalu meninggalkan Stretch yang tak sadarkan diri. Saat Stretch tersadar, ia dikejutkan dengan Annie yang datang dari arah dalam hutan sambil berteriak ketakutan dan meminta agar Stretch segera berlari. Namun pelarian mereka itu diiringi dengan berondongan peluru yang ditembakkan oleh seseorang yang tidak mereka ketahui. Beruntung keduanya dapat bersembunyi di sebuah karavan terbengkalai di dalam hutan. Setelah keadaan dirasa aman, Annie dan Stretch segera kembali menuju ke mobil. Saat itu, mereka melihat Angela berada tak jauh di depan mobil mereka. Angela pun dibawa masuk ke dalam mobil. Namun keduanya terkejut karena ternyata mulut Angela penuh darah dan telah terstaples. Angela dan Stretch berniat membawa Angela ke rumah sakit. Namun tiba-tiba sob, Angela merobek sendiri mulutnya yang terstaples hingga darah bermuncakan kemana-mana. Angela juga berusaha menyerang Annie hingga Stretch tak dapat mengendalikan mobil dan kembali tabrakan dengan kendaraan di depannya yang ternyata berisi sepasang pengantin yang akhirnya tewas di tempat kejadian itu dan Angela tiba-tiba menghilang entah kemana. Live streaming Annie terus berjalan. Annie dan Stretch mencoba menenangkan diri. Tiba-tiba Angela muncul menyerang keduanya. Annie segera berlari mencoba menghentikan mobil yang melintas, namun ternyata pengemudinya adalah wanita berkulit hitam yang pernah menyerang Annie dan Angela saat di stasiun. Perkelahian pun terjadi. Wanita itu memaksa Annie dan Stretch untuk memberitahu di mana keberadaan Angela sambil menodongkan senapannya. Beruntung Stretch berhasil menjepit lengan wanita itu di setir mobil dan mematahkan lengannya. Di hadapan penonton live streamingnya, Annie menanyakan mengapa wanita itu mencari Angela dan menyerang mereka. Wanita itu akhirnya memberitahu bahwa Angela yang tampak seperti wanita tua itu sebenarnya adalah anak gadisnya yang masih berusia 16 tahun. Annie akhirnya mempercayai cerita wanita itu setelah ia melihat foto Angela bersama wanita itu di handphone wanita itu. Tiba-tiba sob, Angela muncul di kejauhan berdiri kaku memandangi mereka bertiga. Wanita itu memutuskan lengannya dari setir mobil dan segera berlari menghampiri Angela. Namun yang terjadi sob, Annie dan Stretch pun menyadari bahwa sesuatu menyeramkan telah terjadi pada Angela. Keduanya langsung berlari ke dalam hutan hingga akhirnya mereka tiba di sebuah pasar malam terbengkalai di dalam hutan. Namun ternyata Angela menemukan mereka dan akhirnya membunuh Stretch di sana. Annie
Annie pun segera berlari keluar menyelamatkan diri dan menemukan sebuah mobil yang masih dapat digunakan. Annie segera melaju dengan mobil yang ditemukannya dan berusaha untuk menenangkan diri. Tapi ternyata Angela mengejar Annie dan menyebabkan mobil Annie terhenti. Angela berusaha masuk ke dalam mobil dan kembali berusaha membunuh Annie. Namun Annie berhasil mengikat Angela dan menutup kepalanya dengan kantong plastik. Saat itu Annie mengira bahwa semuanya telah berakhir dan kembali melajukan mobilnya dengan Angela yang terikat di jok belakang. Namun kembali ternyata Angela menyerang Annie dengan menggunakan kekuatannya dengan mendorong mobil Annie masuk ke dalam danau. Annie berhasil menjebak Angela di dalam mobil dan segera berenang menuju ke permukaan danau. Hingga akhirnya Annie berhasil menyelamatkan diri menepi di pinggir danau. Saat itu Sob, tanpa disadari oleh Annie, tiba-tiba Angela keluar dari dalam danau dan terbang menuju langit. Dengan tertati-tati Annie melanjutkan perjalanannya dengan berjalan kaki dan menemukan sebuah rumah besar yang terpencil. Annie pun masuk ke dalam rumah sambil berteriak-teriak memanggil penghuninya. Akan tetapi tak ada seorang pun di dalamnya. Annie pun merayakan kemenangan melawan Angela dengan berkeliling di rumah itu. Di sana ia menemukan potongan-potongan koran yang terpajang rapi di dinding dengan gambar-gambar aliran sekte. Dan saat itulah akhirnya Annie menyadari bahwa ternyata ia berada di alamat di mana ia harus mengantarkan Angela. Namun saat Annie berbalik, ternyata belum sempat Annie lepas dari keterkejutannya, tiba-tiba Angela muncul di depan wajah Annie. Annie segera menggorok mulut Angela hingga Angela tewas. Namun yang terjadi selanjutnya Sob, tiba-tiba sebuah makhluk humanoid seperti siput yang berlendir keluar dari mulut Angela dan memburu Annie. Annie berlari keluar menyelamatkan diri dan menemukan beberapa mobil di pekarangan. Entah bagaimana ceritanya Sob, Annie ternyata menemukan tas miliknya berada di dalam salah satu mobil itu. Makhluk siput itu terus memburu Annie. Hingga akhirnya Annie berhasil membunuh makhluk itu dengan menggunakan keyboard kecil milik Annie yang selalu setia menemani Annie di saat melakukan live streaming bandcarnya dan dengan susah payah merayakan kemenangannya dengan menyapa para penonton live streamingnya. Film akhirnya ditutup dengan menampilkan Annie yang telah kembali ke Los Angeles dan kembali menjalani rutinitasnya sebagai seorang blogger bandcar dan menjadikan cerita pengalamannya di London sebagai lirik dari lagu rapnya. Lalu film pun di end. Well Sob, Dashcam digarap oleh Rob Savage hanya dalam jangka waktu 18 bulan setelah Rob Savage sukses dengan film Host yang pengambilan gambarnya dalam bentuk layar kamera zoom. Film Host itu sukses besar menjadi tontonan penghibur di masa pandemi COVID tahun 2020 yang lalu. Hanya saja dalam film Dashcam ini, Rob Savage menayangkannya dalam bentuk perjalanan yang terekam melalui sebuah live streaming. Dashcam dibintangi oleh Amir Chade Patel dan Annie Hardy yang memang seorang musisi dan memerankan sebagai dirinya sendiri dalam film ini. Pada sekitar kurang lebih 20 menit pertama film ini, Mince diajak untuk menjadi sangat membenci karakter dari Annie yang menyebalkan. Selanjutnya Mince merasa miris dengan karakter Stretch yang begitu sangat melindungi Annie yang menyebalkan dan gampang mengeluarkan kalimat-kalimat kotor yang gak jauh-jauh dari selangkangan. Hampir dari setengah film ini, Mince diajak nonton dari kamera live streaming yang sering bergerak cepat tak beraturan serta pengambilan gambarnya yang cepat. Hampir dari setengah film ini, Mince diajak nonton dari kamera live streaming yang sering bergerak cepat tak beraturan serta pengambilan gambar yang cepat hingga Mince pusing nontonnya. Terlalu berlebih menurut Mince daripada film The Blair Witch Project yang found footage-nya masih bisa dinikmati. Jadi kalau mau nonton film ini Sob, Mince saranin sambil tiduran deh Sob, biar nggak migrain dan mual. Selain itu banyak adegan-adegan yang membingungkan dalam film ini. Seperti misalnya cerita apa yang melatar belakangi tokoh Angela bisa nampak tua padahal ia berusia 16 tahun hingga Angela memiliki kekuatan supranatural. Lalu apa juga yang melatar belakangi ibu Angela harus membunuh Angela untuk dihabisi nyawanya padahal ia adalah ibu dari Angela. Lalu bagaimana ceritanya tas Angela bisa berada di dalam mobil di rumah besar terpencil yang ternyata adalah alamat di mana Annie harus mengantarkan Angela. Semua tampak membingungkan dan agak nggak nyambung antar adegan-adegannya.
Satu-satunya adegan yang berhasil meninggalkan bekas di ingatan Mince setelah menonton film ini adalah adegan kotoran manusia dan urin yang benar-benar jelas ditampilkan hingga membuat Mince sedikit mual membayangkan baunya. Lainnya ya biasa saja. Jadi bisa dikatakan sob, film Dashcam ini tidak seberhasil film Host Rob Savage sebelumnya. Di IMDb, Dashcam hanya mendapatkan rating 4,8. Tapi meski demikian, Dashcam berhasil meraih penghargaan Best Effect pada British Independent Film Award tahun 2021 loh sob. Well, karena alur ceritanya yang biasa saja dan bikin Mince migrain nonton found footage-nya, maka Mince memberikan bintang 3 dari 5 untuk film ini. Akhir kata, jika sobat adalah penggemar film-film bergenre horor, misteri atau thriller, berarti tepat sudah sobat mampir ke sini. See you!